Ya Allah, saya bosan banget nih miskin. Ya Allah, bosan. Asli bosan. Bosan di anjing-anjingin, bosan di babi-babi, amit-amit deh ya Allah. Ditagih ini, tagih itu. Ampun, jadikan saya orang kaya. Boleh? Proses Ustadz sekarang tadi menulis buku sampai kemudian buku itu juga sampai ke banyak orang yang membaca, ke banyak pembaca. Kemudian saya pernah lupa baca atau nonton ya bahwa cerita Ustadz tentang apa ngasih makan semut. Semut ya. Ya itu episode awal membuka tabir dunia sedekah itu. Itu. Boleh cerita lagi, tapi buat yang belum pernah dengar sedikit. Oke. Jadi Allah menugasi setiap orang dengan tugas masing-masing yang berbeda. Masalah besar dan kecil ini tergantung nanti kemampuan kita dan kemauan kita mengelola apa yang menjadi amanah dari Allah dan kita mengistiqomahkan itu. Jadi ada orang misalkan punya kemampuan bakar sate, itu amanahnya Allah memang. Agar terjadilah hulu ke hilir dari mulai ternak sampai kemudian serving kepada pembeli sate itu. Nah kalau dia terus menerus asah di situ, dia bisa punya 10 cabang, 100 cabang, 1000 cabang kira-kira kayak gitu. Ada orang kemudian diberi amanah sama Allah kaki yang kayak pemain bola Messi gitu. Nah ketika dia kemudian berhasil memanage itu sebagai blessing dari Allah SWT, maka dia bisa menjadi pemain nasional misalkan atau bahkan pergi ke luar negeri gitu. Nah saya pada saat itu diamanahi sama Allah sedekah. Jadi kalau kita mengenal misalkan Ustadz Arifin Ilham zikir, Agim manajemen kolbu, Ustadz Arifin Nanjar itu olah pikir, olah rasa dan sebagainya. Nah tiba-tiba saya hadir di belantika dunia dakwah dengan sedekah. Nah sepertinya hari itu adalah pertama kali dalam tanda petik turun amanah itu kepada saya. Karena emang itu went into my head aja gitu. Goes in aja, vung gitu kayak masuk gitu. Lo lihat semut tuh. Itu lagi berbaris di dinding tuh. Gitu. Itu saya di penjara waktu itu. Buku udah ditulis atau belum? Belum. Sudah ditulis, sudah. Itu kan udah dalam masa-masa itu ya. Nah, tapi sesuatu yang masuk itu adalah kamu tolongin itu semut, nanti aku tolong kamu. Kamu kasih makan itu semut, nanti aku akan datang memberi makan kamu. Ini kayak terpikir seperti itu atau kayak ada kan kita suka ini suara alam. Oh ini pohon lagi ngabarin sesuatu. Oh ini langit mendung. Oh ini ada pesan mau hujan. Walaupun mendung katanya tak selalu hujan. Nah itu tuh kayak dialog memang fiksi sepertinya, dialog yang fake begitu seperti. Tapi ini pesannya bagus itu. Sehingga kita insya Allah dengan husnuzon mengatakan bahwa ini adalah suara ilahiyah. Suara Tuhan gitu. Dan saat itu benar-benar sangat mempesona buat saya. Karena itulah hari di mana kami satu sel itu nggak dapat makanan dari kemarin malam. Bersebelas satu sel maksudnya. Jadi ya ini celaka nih kalau sampai kan belum tentu disamperin Pak, belum tentu diingat-ingat, belum tentu. Kan kita adanya di sel kan. Nah, saya waktu itu punya roti yang saya simpen untuk situasi seperti itu. Nah, begitu pada tidur, pagi-pagi itu pada tidur, nah saya bangun. Mau makan nih roti. Satu kok makan sendirian gitu ya. Kayaknya nggak sopan amat nih gitu. Kedua nggak ada air bos. Gimana ceritanya juga gitu. Seret. Yang ketiga itu tadi saya lihat semut. Kayak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo hari ini aku akan memperkenalkan sedekah kepadamu. Ayo hari ini aku akan mengamanahkan ilmu sedekah kepadamu. Ayo hari ini aku akan menugaskan kamu untuk menyampaikan sedekah kepada yang lain. Terus saya bangkit dari tidur saya turun dari balai batu, kemudian saya taruh di bawah. Terus saya ngomong, Mut, turun sini. Saya nyokok, Mut turun sini.
Nih ada roti nih, makan. Doain nih supaya saya sama teman-teman bisa makan. Terus saya balik tembok menghadap kiblat, tembok, kemudian saya berdoa. Penuh keyakinan bahwa tolong ya Allah datang kepadaku. Tolong ya Allah hadir di sini. Tolong ya Allah buktikan. Nah, seingat saya sih saya nggak lama berdoa itu. Tapi begitu saya balik itu udah tinggal minyaknya doang. Tinggal minyaknya doang dan semut yang terakhir lagi berangkat menuju ke atas. Wih indah betul. Indah. Masing-masing semut membawa rotinya masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu sih kalau bukan ilahiyah bener nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya orang menghajar saya kayak apapun tentang sedekah saya nggak bergeming. It's an order gitu loh. From my God. Ini dari Allah Tuhan saya. Dan setelah itu kemudian malah datang makanan. Nah, nggak lama itu. Oh, ada sipir datang. Dul, Nur pada makan belum? Belum Pak. Oh, bentar ya. Tahu nggak nasi Padang bos? Biasanya dapatnya gitu-gitu kan. Ini hari itu nasi Padang. Dan saya dapat sesuai dengan yang saya mau. Gulai kikil sama otak. Nggak mungkin banget. Nggak mungkin banget. Itu sedekah. Dari situ saya memperhatikan sedekah. Oh gitu ya. Ustaz, dan setelah Ustaz keluar pun juga mulai Ustaz jualan di terminal, jualan es. Dan dari mulai jualan biasa kemudian sampai kayak gerobak dan terus merasakan kalau saya boleh bilang betapa ini benar gitu bahwa dengan sedekah itu kalau yang saya pernah dengar juga Ustaz bilang bukan tinggal berapa tapi menjadi berapa gitu kan formulanya lah gitu ya. Dan untuk ini kembali ke tadi keyakinan tadi untuk orang yang mungkin belum merasakan atau mungkin sudah terjadi tapi dia belum menyadari apa kebaikan dari sedekah itu sendiri gitu ya. Terkadang kita suka ragu atau kita jadi sedekah atau kadang dengan perhitungan mudah-mudahan gue dapat segini nih kan gitu. Nah itu melatih keyakinan dan juga keikhlasan dalam bersedekah. Makanya kan saya menurut Ustaz gimana? Menyadari bahwa saya datang ke belantika sedekah, saya datang ke dunia sedekah memang membawa diksi yang berbeda. Membawa kalimat memang berbeda. Dan wajar jika kemudian menimbulkan pertentangan, perdebatan. Misalkan kayak orang bilang, ya kalau lu ngarap-ngarap sama Allah jadi nggak ikhlas dong. Saya lain. Kalau lu nggak ngarap sama Allah, sama siapa? Dan Allah nungguin lu ngarap. Allah tuh nungguin ente ngarap. Allah nungguin ente datang dan meminta padanya. Mau sedekah kayak enggak kayak Allah nungguin. Saya nggak nerima tuh, nggak bisa nerima, bukan nggak nerima. Saya nggak bisa menerima kalau ada orang bilang sedekah jadi menghalangi meminta. Nggak bisa saya. How come? Bagaimana mungkin? Sedekah bisa menghalangi orang meminta tuh bagaimana mungkin? Sebelum sedekah nggak keluar kalimat itu, tapi setelah sedekah dilekatkan kalimat itu sehingga orang jadi gamang. Dia belum berjodoh misalnya, perempuan ini belum berjodoh, terus dia sedekahkan cincinnya. Ya Allah, aku sedekahkan cincinku ini. Tolong ya Allah, hadirkan jodoh untukku. Nggak boleh. Oh nggak ikhlas ini sedekahnya. Wah, udahlah. Biarkan Allah yang ngatur hidupmu. Nggak keterima tuh sama otak saya. Jadi menurut Ustaz ya nggak apa-apa begitu gitu. Lah orang dia nggak sedekah aja. Dia nggak sedekah nih. Kita rewind, kita balikin nih. Gitu. Set, nih nggak sedekah. Ya Allah, hadirkan jodoh untuk. Boleh ya? Boleh. Oke, boleh ya? Iya. Deal? Setuju? Ya, sekarang saya sedekah nih. Set. Ya Allah, terima sedekahku dan hadirkan jodoh untuk. Terus gimana katanya? Katanya gimana katanya? Ya boleh lah. Enggak dong, katanya kan nggak boleh. Oh maksudnya tadi ada yang bilang nggak boleh kan? Kalau nggak boleh kan berarti sedekah menghalangi dong. Ah. Kalau sedekah menghalangi meminta, gue mendingan sedekah, mendingan enggak.
Kalau seandainya benar bandingan enggak kan? Benar gitu enggak. kan? Iya. Berarti kan ada yang salah nih narasinya. Iya. Kebetulan saya bahasa Indonesia itu 10. Dari SD sampai SMA 10 bahasa Indonesia saya. Cuman yang lainnya 100 itu masalah emang. Jadi kan ada frasa mayor, ada frasa minor. Mungkin perlu juga ini masuk stand up comedy. sorry, terus. Kan ada frasa mayor, ada frasa minor. Betul nggak? Ya. Kadang-kadang kita frasa mayor sama minornya kontradiktif karena emang ini persoalan bahasa. Harusnya nih frasa mayor yang dipakai adalah kalau sebelum sedekah aja boleh meminta. Nah, maka frasa minornya jadi tambah benar, apalagi setelah bersedekah. Dan ini nanti kemana-mana. Ngaji kok pengen kaya. Sebentar bos. Kalau gua nggak ngaji, boleh gua pengen kaya? Ya boleh, pengen kaya kan siapa aja boleh. Nah, terus gua ngaji kenapa jadi gua nggak boleh pengen kaya? Ini bukan kesalahan lu, kesalahan gue, tapi kesalahan diksi. Iya. Diksi yang dipakai adalah ngaji kok pengen kaya. Ya selesai pak. Kalau diksinya begitu ya selesai pak. Siapa juga akan ngaminin. Iya, bukan karena Allah dong. Iya selesai lah pak. Nggak ada ruang diskusi di situ mah. Ya. Tapi ketika kita coba urai sebentar nih. Jadi kalau gua nggak ngaji nih, terus gua bilang ya Allah saya bosan banget nih miskin ya Allah, bosan, asli bosan di anjing-anjingin, bosan di babi-babi, amit-amit deh ya Allah, ditagi ini tagi itu, ampun, jadikan saya orang kaya, boleh? Boleh. Oke, kalau gitu gini. Terus tadi ini gua kan baca waqiah nih, gua baca Yasin nih, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Tutup. Ya Allah. Amit-amit ya Allah. Bosen. Sama nggak ada yang berubah. Iya. Terus nggak boleh. Berarti di ngaji ngalangin dong. Iya. Nah itu serenceng pak. Serenceng. Kamu umroh pengen anak. Nggak boleh minta umroh pengen anak. Umroh aja lah. Nggak usah minta anak. Wah nggak kena sama saya. Nah. Kenapa itu jadi perbedaan itu? Saya mah bilang bukan masalah orang-orang itu, enggak. Ini memang persoalan perbedaan diksi. Mereka menganggap niat itu adalah doa, sedangkan saya memisahkan niat dengan doa. Beda dong Pak. Yeah. Niat itu an-niyatu, doa adalah ad-du'a'u. Niat sama doa beda Pak. Jadi kalau judulnya udah pengen supaya agar mudah-mudahan itu bukan wilayah niat, itu wilayah doa. Nggak bisa sama. Lu sholat malam niat lu apa? Wah, sebentar nih. Sholat malam niatnya apa? Maksudnya gimana? Ya lu sholat malam niat lu supaya pengen kaya. Itu nggak dibenarkan. Bos, kalau sudah supaya itu namanya doa, bukan niat. Niat sholat malam lu nggak tahu, gua kasih tahu nih. Usolli sunata tahajud. itu niat sholat. Jadi jangan dicampur adukin. Jadi kalau sudah supaya agar mudah-mudahan, itu doa. Pengen itu mau di wilayah doa. Lu mau tahajud kayak enggak kayak, hatta pelacur, hatta pezina, hatta pemabok, boleh nggak dia berdoa? Ya, boleh lah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala Jadi, kalau dalam perspektif seperti ini sekarang Ustaz, ini kita masuk ke sedekah nih kan. Yeah. Nah, terkadang ketika orang sudah bersedekah dan dia berdoa, ya kan, dia berdoa gitu kan. Nah, kemudian terkadang satu orang kadang suka sambil minum ya? Iya. Ini ketika saya bilang orang suka, saya sebut aja si Ali gitu, ya kan. Termasuk saya sendiri juga gitu. Kadang kita kan berdoa itu ya dengan harapan juga meminta A, minta B, minta gitu. Nggak dapat. Nggak hasil. Kan kita belajar juga untuk berhusnudzon juga. Ya. Terkadang saya mencoba mengingatkan diri saya sendiri, walaupun ini juga perjuangan juga, gitu, terus belajar. Ya, bukan kita yang ngatur hasilnya, caranya nggak harus sesuai yang kita mau kan gitu kan. Nah, namun
untuk melatih agar tetap kita bisa berpikir seperti itu, dan jangan sampai akhirnya kan ada juga orang yang kemudian mana katanya begini, katanya begitu, kan ada tuh komentar-komentar gitu. Itu untuk melatih agar kita juga tetap berhusnuzon. Di sini saya bilang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia redo digituin. Sementara dia tetap menemani. Dia redo dilekatkan kalimat-kalimat itu. Jangankan ke Yusuf Mansur, Tuhan aja dia ya peta akompli kan. Mana nih ngemeng doang gitu kan. Hah? Sementara ketika dia ridho digituin oleh hamba-hambanya yang buruk sangka, Allah tetap eksekusi. Tetap dikasih sehat, tetap dikasih ini, tetap dikasih itu. Sehingga pada satu titik nanti dia kembali menghargai Allah lebih dari sebelumnya malah. Saya kasih contoh. Ya. Ada seorang jemaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Ustadzuna, saya kawal tuh dengan Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Kami berdua dengan suami juga mengawal lah dengan sholat duha, sholat malam. Ana sama suami ana ikut antum. Pokoknya semua yang antum omongin, ana ikut. Suami ana juga ikut. Ini suami ana, Ustaz. Ana dengerin. Tapi ketika Anda dengerin itu di villa yang villa dia. Artinya ini nggak sedang bercerita susah, orang dia di villa kok, di resort. Bagus bener di Bali. Episode yang mau dia ceritain adalah episode buruk nih. Jadi waktu itu aneh sama suami pengen keluar dari kemiskinan. Suami Ana kata orang ini orang Bali. Itu insya Allah lah ada villa orang yang kuasa jual di tangan dia. Kata Ustadz kan kalau sedekah, sholawat, istighfar, tasbih, 4 surat dijalankan, jangankan udah punya bayangan, belum punya bayangan aja bakal muncul bayangannya, apalagi udah ada bayangannya. Ustadz, begitu kami geber 4 bulan, yang terjadi malah kami hidup suami susah. Suami ana udah di notaris, udah pokoknya udah indah lah. Pagi itu udah indah, udah bakal berubah hidup. Dari situ ntar punya duit, nanti bikin udah panjang pikiran. Oh Yusuf Mansur berhasil nih, kira-kira gitu. Oh jawabannya jadi. Padahal kan ketika dia sedekah juga bukan ke saya, nggak tahu kemana sedekahnya. Ketika dia menjalankan A, B, dan C, ketika orang bilang, oh dia nggak ikhlas. Enggak, itu ikhlas. Ikhlas itu kan menjadikan Allah satu-satu tempat dia meminta. 1000 kali disebut ikhlasnya kelas pedagang, no problem. Nanti masih masuk ikhlas. Nggak apa-apa kan? Termasuk ya ikhlas juga ada level-levelnya, tapi paling nggak ikhlas juga. Paling nggak ikhlas juga gitu loh. Dah, Allahumma sholli wa sallim. Begitu kemudian hari H, gagal Pak. Transaksi gagal. Gara-gara dengan izin Allah Subhanahu wa taala, nih cerita ya. Anaknya si penjual apa gitu itu masuk rumah sakit. Udah tinggal tanda tangan doang bubar Pak. Ya namanya orang masuk rumah sakit kan dia apa gimana panik. Ya langsung pergi aja. Pak tanda tangan dulu kayak apa? Gak bisa. Ternyata bukan cuma itu kejadiannya. Tapi di rumah kecurian. Ya Allah. Anaknya pulang bengsrot. Luka-luka. Karena ada peristiwa di sekolahannya. Ditarik temennya jatuh. Kemudian si suaminya juga itu kena perampokan di jalanan. Jadi pulang handphonenya, dompetnya, pindah tangan. Hari itu Pak, siapa yang kemudian kalau cerita itu berhenti sampai di sini, siapa yang mau lagi sedekah? Ya. Kalau cerita itu berhenti sampai di situ, siapa lagi yang mau kemudian baca Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, dan Al-Mulk? Siapa yang mau duha? Siapa yang mau tahajud? Kan nggak enak kok. Buktinya bisa nggak berhasil. Dan itu yang terjadi sama keluarga itu. Marah Pak. Nggak mau lagi sedekah. Nggak mau lagi ngapa-ngapain. Nggak. Ilah yang wajib. Ilah yang wajib. Tapi nih, setelah mereka melupakan Tuhan, setelah mereka melupakan sunnah-sunnah ajaran dari kekasihnya Allah Jalla Jalanya Muhammad sallallahu alaihi, ada telepon masuk. Pak, villanya masih ada.
Kaget. Yang mana? Saya apa? Oh, coba saya kontak masih ada. Kontak notaris, peristiwa 4 bulan yang lalu terjadi di 4 bulan berikutnya, selesai. Hari itu Pak, dia nangis bercucur air mata. Sudah buruk sangka sama Allah. Terus mencoba olah TKP. Nah, saya waktu itu bawa ke TV itu orang. Bawa ke TV, izin Allah nih cerita. Kita olah TKP. Andai si ibu itu ada, pasti si malingnya ini bukan cuma ngegasak barang-barang di rumah, tapi mungkin sudah membunuh atau memperkosa atau yang lebih daripada itu. Dan Allah selamatkan dengan 4 bulan dia beriadah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah diledekin, Allah diberuk sangkain, padahal dia sudah menyelamatkan. Cuman memang koin untuk villa nggak cukup. Nggak cukup, koinnya nggak cukup. Sebatas itu aja cukup. Suaminya mestinya lebih daripada itu juga. Tapi cuman sampai di situ. Nah, anaknya juga ini kenapa kemudian terjadi peristiwa ditarik? Karena ternyata yang narik ini mungkin bukan temennya. Tapi narik malaikat Allah yang menjelma menjadi temennya. Kenapa? Karena itu peristiwa kata gurunya di pinggir jalan. Allahumma sholli wa sallim ala Pak, kebahagiaan orang itu akan berbeda, Pak. Saat dipospon oleh Allah, ukur kebahagiaannya 4 bulan berikutnya nih. Sepertinya udah dilupakan dan dia juga melupakan, udah marah. Berbeda nggak? Tingkat kebahagiaannya, tingkat keharuannya. Imannya bakal mana yang lebih tinggi? Kalau dikabul hari itu atau ditunda 4 bulan kemudian, mana yang lebih tinggi? 4 bulan kemudian. Kalau yang di sini bisa jadi dia kendor. Kalau di sini karena malu, udah tanggung ngata-ngatain, udah tanggung ngeledekin, terus dikasih. Ternyata masih diurus. Itu yang saya bilang tadi, Allah adalah trainer yang paling sabar, maha sabar. Jadi meyakini bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita. Jadi kita juga harus memberi kesempatan kepada orang tidak percaya, Pak. Kalau ada orang nggak percaya, kita kasih kesempatan. Kalau ada orang marah sama kita kasih kesempatan orang itu marah sama kita. Kalau ada orang buruk sangka pada kita kasih kesempatan dia buruk sangka. Biar apa? Gak masalah. Besok Pak, kata Tuhan apa? Ka'annahu waliyyun hamid. Besok dia jadi pembela sejati. Oh, gue pernah tuh sama si Mansur. Udahlah, lu jangan jadi gue dah. Gue udah malu sama dia tuh. Jangan jadi gue. Gue pernah jadi gue sama dia tuh. Aduh, ternyata entar lu malu kayak gue malu. Kan lain beda. Sayyidina Umar bin Khattab juga gitu. Jadi justru jadi pembela yang luar biasa kan gitu. Jadi kalau Anda juga harus memberi kesempatan kepada diri Anda nih pemirsa. Gitu. Misalkan Anda lagi marah, ya beri kesempatan aja Anda marah. Iya sudah marah sana. Oh lagi waktunya sebel, ya sebel aja nggak apa-apa. Harus maki-maki, enggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Coba, udah biarin dah. Nah, yang penting jangan lupa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja jadi remnya. Jangan kebablasan. Asik ya? Asik banget ini. Ceritanya masih banyak nih. Mesti berseri nih. Coba kita lihat jam, wah masih banyak. Ustadz, kalau sedekah dalam konteks sebagai kan juga disebut sebagai tolak bala juga, gitu kan? Bahwa saya juga melihat bahwa kebaikan itu kan bentuknya bukan hanya sesuatu yang kita dapatkan, tapi juga mungkin bencana yang terhindarkan itu kan adalah sebuah kebaikan juga, gitu. Benar. Dan itu pun juga tadi semuanya saya rasa kembali ke akar sama bahwa meyakini bahwa akan apapun terjadi saat ini bahwa nantinya atau bahkan saat ini pun itu adalah yang terbaik untuk kita saat ini gitu. Iya. Kalau menurut Ustadz sendiri, jadi bahwa tadi mungkin memang lagi dimasak gitu kan. Nanti kebaikannya datang nanti atau mungkin kebaikannya memang dalam bentuk bencana yang terhindarkan yang memang kita tidak akan pernah tahu karena nggak pernah terjadi karena terhindarkan gitu. Saya pernah dimaki-maki sama anak SMA kelas 2 yang sudah menjadi mahasiswa UI.
Asli dimaki-maki. Tanpa saya tahu. Karena Karena saya dianggap bohong.